Baik, para mahasiswa sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya pada pembahasan atau pokok pembahasan masih berkaitan dengan mata kuliah politik hukum. Pada kesempatan ini kita masuki kepada pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan yang kelima. Nah, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas uh, sedikit tentang politik hukum Islam ya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang politik hukum konvensional, itu kita sudah kupas daripada definisi, kemudian objeknya, kemudian perkembangan sejarah dan sebagainya tentang politik hukum itu sendiri. Jadi pada kali ini kita akan sedikit membahas mengenai apa sih yang disebut dengan politik hukum Islam itu ya. Kemudian bagaimana perkembangan dan apa saja yang ada dalam politik hukum Islam itu sendiri. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama di sini saya menuliskan Ibnu Taimiyah. Jadi pertama dalam kajian ini saya ingin mengulas sedikit pemikiran politik hukum Islam ini dari sudut pandang daripada salah satu pemikir Islam pada kala itu yang memang sangat masyhur ya. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Dalam Ibnu Taimiyah ini memiliki sebuah karya atau buku yang berjudul Siyasah Syariah fi Islah Ra'i wa Al-Ra'iyah. Nah, ini salah satu buku yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang ulama karismatik ya, yang memang dia banyak memfokuskan dalam kajian siasat syariah dan banyak buku-buku yang dikarang oleh beliau ini. Di antaranya mungkin ada buku-buku semacam tentang sunnah dan al-salaf al-salih, kemudian juga ada buku tentang ahlul hal wal aqdi, kemudian ada ahlu al-sauka. Nah, ini gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah ini sangat luas sekali ya, dan fokusnya salah satunya adalah pada aspek tentang siasat syariah ini. Nah, menurut Ibnu Taimiyah sebetulnya dalam istilah politik hukum Islam itu disebut dengan siasat syariah. Nah, siasat syariah ini artinya sama dengan politik hukum Islam. Nah, siasat syariah ini merupakan aplikasi daripada al-masalah mursalah. Itu pengaturan non syara ya. Pengaturan non syara masalah mursalah. Nah, itu yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syarat. Itu masalah mursalah. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Nah, jadi dalam politik Islam itu ada integrasi ya. Jadi berpandangan bahwa antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Jadi diibaratkan sebagai dua mata koin ya, yang saling irisan, kemudian saling berkesinambungan dan saling menguatkan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ya, ketika ada hukum dikatakan sebagai hal yang independen dan otonom itu maka tidak berlaku. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah ini sudah prospek banget ya sebetulnya. Jadi dia sudah berpikir bagaimana dinamika yang terjadi dalam pengaturan masyarakat oleh hukum itu sendiri. Artinya hukum harus bisa mengimbangi dinamika dan perubahan-perubahan tersebut. Nah, dalam perspektif politik hukum atau siasat syariah, ternyata politik dan hukum ada dua hal yang tidak dipisahkan, karena ada adegium yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kelaliman, dan hukum tanpa politik hanya angan-angan semata. Dengan demikian, hubungan antara sama halnya dengan hubungan antara agama dan negara. Nah, agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Jadi nggak bisa disekularisme gitu kan. Maka menganut istilah integrasi gitu. Jadi agama, negara dan negara ini harusnya memiliki simbiosis mutualisme atau integrasi ya, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, maka dalam Islam misalkan ada istilah yang disebut dengan tajdid ya, atau pembaharuan. Atau dalam bahasa terkini mungkin ada istilah reformasi hukum ya.
Begitupun dalam Islam ada tajdid atau pembaharuan hukum Islam. Tajdid ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam yang ya tadi, karena hukum itu harus mengikuti perkembangan dan tidak boleh tertinggal dengan dinamika atau perkembangan zaman itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal ini, mungkin ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh seorang Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum Islam itu sendiri ya. Nah, ini kurang lebih ada 4 pemikiran ya dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, yang pertama adalah pandangan kosmopolitanisme. Nah, dia mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ini seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 107. Jadi dalam pemerintahan syariat yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan, kemudian mencegah keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Nah, kemudian dalam aspek politik dan kenegaraan secara radikal, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibanding segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Jadi jelas sekali pendapat Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit, dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Nah, bermula dari pendapat itu ya kami berpandangan bahwa Islam ini haruslah tampil sebagai agama yang memang menekankan aspek keadilan dan rahmat bagi seluruh manusia kan begitu. Nah, kemudian yang keduanya adalah doktrin tentang kekhalifahan. Nah, doktrin kekhalifahan ini ada isu sentra ya yang dikumandangkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, dan bid'ah, kemudian pengkultusan seseorang dan lain-lain. Nah, dalam kerangka inilah kita dapat melihat bahwa relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibnu Taimiyah untuk tidak mengakui kehujahan bahwa hadis bahwa seorang pemimpin adalah harus dari bangsa Quraisy salah satunya. Jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini dia harus mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi salah satu-satunya pegangan umat Islam, semacam apa yang pesan disampaikan oleh Rasulullah. Hal itu adalah 2 pusaka yang ditinggalkan atau warisan dari Rasulullah, yang bila mana umatnya itu berpegang teguh pada 2 hal itu, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, jadi doktrin kekhalifahan seperti itu ya. Ibnu Taimiyah ini dia mengembalikan kepada kanan tuna, dan salah satunya Ibnu Taimiyah orang yang memang membantah ya bahwa ada salah satu keterangan seorang pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Padahal tidak demikian juga. Yang penting dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa demikian? Karena pemimpin ini salah satu faktor penentu dalam proses atau pembaharuan ya hukum Islam itu sendiri atau tajdidnya. Nah, disinilah peranan seorang pemimpin. Nah, kemudian dalam institusi negara, doktrin Ibnu Taimiyah beranggap bahwa berkelompok dalam mengolah kapasitas alam merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. Jadi menurutnya manusia itu pada dasarnya berwatak madani ya, suka membangun. Nah, itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu diperlukan kerjasama yang padu antara pemerintah, ruler ya, pembuat peraturan atau hukum, dan anggota masyarakat, ruler sebagai pelaksana hukum atau penerima atau objek hukum ya. Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing. Nah, jadi jangan menurut Ibnu Taimiyah, dan pandangannya memang negara ini sangat dibutuhkan sekali kehadirannya, karena melalui negara lah itu kan salah satu tujuan hukum yang
salah satunya ada aspek keadilan itu dapat dicapai. Karena tanpa negara maka ya tidak akan terjadi dalam pandangannya. Nah, artinya satu negara yang baik maka akan menciptakan hukum yang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya masalah kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini dia lebih menekankan teokrasi ya. Menurut Ibnu Taimiyah ini kepemimpinan tersebut merupakan amanat dari Tuhan atau mandat dari Tuhan yang harus diemban oleh seorang yang dipercaya, yang diamanahi kepemimpinan tersebut agar benar-benar dia mampu menciptakan beberapa hal dan ternyata ada keadilan, dapat menunaikan amanat dan dapat menjadi pelindung ya bagi umatnya. Dalam aspek hukum mungkin salah satunya ada pemimpin ini harus mampu menegakkan aspek keadilan seperti itu. Nah, itu keempat hal tadi yang ada dalam pemikiran ataupun pandangan Ibnu Taimiyah yang memang ada korelasi dan berkaitan dengan politik hukum tadi ya. Nah, keempat hal ini dalam pandangan Ibnu Taimiyah harus memiliki sinergitas yang baik. Sebab jika tidak ya tidak akan terwujud yang namanya politik hukum ataupun tajdid ataupun pembaruan hukum yang lebih baik. Selanjutnya ada prinsip hukum Islam ya. Dalam hukum Islam saya mengutip dari buku yang dibuat oleh Profesor UIN Sunan Gunung Bandung ya. Salah satunya adalah Prof. Juhaya Espraja. Jadi menurut beliau dalam bukunya ada beberapa prinsip dalam hukum Islam itu. Yang pertama adalah tauhid. Yang dalam arti di sini dalam satu ketetapan yang sama. Nah, maksudnya adalah hukum ini harus merujuk dan juga berasal daripada pembuat hukum atau pemilik hukum atau pemilik ketetapan tersebut. Nah, dalam hal ini tauhid yaitu keesaan ataupun uh, sang kholik ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik hukum itu sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah keadilan. Artinya di sini ada kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Nah, adil itu bukan berarti sama rata, kemudian atau bukan berarti 50-50 atau 50-50. Tapi di sini lebih berbicara kepada aspek kebijaksanaan dalam penetapan hukum itu sendiri. Selanjutnya prinsipnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong kepada kebaikan dan juga menjauhi kepada kemungkaran ya, atau hal yang tidak diperkenankan dan dilarang seperti itu. Selanjutnya prinsip kebebasan kemerdekaan. Nah, ini atas dasar penjelasan ya. Jadi kemerdekaan dan kemerdekaan. Jadi asas prinsip hukum dalam Islam itu dia harus menjamin kemerdekaan, kebebasan dan tanpa diskriminasi di antara warga masyarakat itu sendiri ya. Kemudian ada persamaan. Nah, ini menghormati harkat, derajat dan martabat manusia. Ada at-tawun sebagai penolong, toleransi memperhatikan hak orang lain ya. Nah, ini masih kebebasan kemerdekaan sama juga. Nah, ini prinsip-prinsip dalam hukum Islam mungkin yang saya kutip dari bukunya Prof. Juhaya Espraja ini. Oke, selanjutnya ini ada asas ya. Asas hukum Islam itu jadi ada asas-asas dalam hukum Islam yang menjadi apa namanya rujukan ataupun pedoman dasar ya dalam tajdid atau pembaharuan hukum Islam itu sendiri yang harus diperhatikan ya. Ini menurut Hasbi As-Siddiqi ya dalam bukunya. Asas yang pertama adalah asas naibul haraj ya. Itu meniadakan kepentingan. Jadi hukum Islam itu harus menghilangkan segala bentuk yang memang merugikan ataupun sifatnya licik atau picik ya seperti itu. Kemudian asas khilatul taklif, artinya tidak membahayakan atau taklifi. Nah, ini keberadaan hukum itu harus mewujudkan ketentraman dan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Kemudian asas tadaruj itu bertahap. Nah, ini dinamika atau perkembangan di masyarakat yang bertahap, senantiasa berubah dan terus berubah. Maka pembaruan hukum ini harus bertahap step by step ya, tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa diterapkan secara sekaligus begitu saja. Harus memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada asas kemuslihatan manusia. Nah, ini sharing dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, ini harus memperhatikan beberapa faktor yang ada di lingkungan itu sendiri ya. Asas keadilan ya tadi untuk keseimbangan, check and balance.
kemudian asas estetika, ini berbicara tentang naluri manusia itu sendiri, kemudian ada asas ya, menghormati adat ya atau kultur yang berkembang di masyarakat itu atau kearifan lokal. Kemudian ada asas syara menjadi jatiya Islam. Nah, jadi tujuan penegakan hukum ini merupakan salah satunya adalah bentuk ijtihad ya. Ijtihad daripada ahli-ahli hukum Islam untuk menemukan pembaharuan atau tajdid hukum Islam agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengakomodir terhadap dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Selebihnya nanti silakan, jangan lupa untuk forum diskusi agar tanggapi ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.